Indonesia, negara dengan keberagaman agama terbesar di dunia. Di sini, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan selama berabad-abad. Namun, di balik keindahan keberagaman itu, ada luka yang tersembunyi. Luka yang lahir dari kata tidak boleh. Ketika seseorang dilarang beribadah di negeri yang menjamin kebebasan beragama. Ini adalah kisah tentang intoleransi beragama di Indonesia, tentang hak yang dilanggar, nilai yang dikhianati, dan Pancasila yang semestinya menjadi pelindung semua anak bangsa. GKI Yasmin, Bogor, sebuah gereja yang telah mengantongi izin mendirikan bangunan yang sah secara hukum, dibekukan akibat tekanan kelompok yang menolak keberadaannya. Selama bertahun-tahun, jemaat terpaksa beribadah di trotoar depan gereja mereka sendiri. Mahkamah Agung memenangkan mereka. Komnas HAM merekomendasikan penyelesaian, namun gereja itu tetap berdiri tersegel. Di Bekasi, jemaat HKBP Philadelphia mengalami hal serupa, beribadah di tanah terbuka, di bawah terik panas dan guyuran hujan, karena gereja mereka tak boleh berdiri. Setara Institut mencatat ratusan peristiwa pelanggaran kebebasan beragama setiap tahunnya di Indonesia. Kasus-kasus ini bukan anomali. Mereka adalah gejala sistematik dari intoleransi yang meresap ke dalam kehidupan bermasyarakat. Yang paling memprihatinkan bukan hanya tindakan dari warga setempat, tapi juga dari pemerintah daerah, yang dimana pemerintah daerah juga membungkuk pada tekanan itu, alih-alih menegakkan hukum yang berlaku. Padahal, konstitusi kita sangat jelas. Pasal 28E ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 29 ayat 2 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat. Ini bukan sekedar imbauan, ini adalah kewajiban bernegara. Lantas, apa yang salah? Mengapa jaminan konstitusi itu tidak cukup melindungi kaum minoritas? Peraturan bersama Menteri tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah memang bermasalah. Syarat 90 tanda tangan jemaat dan 60 tanda tangan warga sekitar dalam praktiknya menjadi alat bagi kelompok intoleran untuk secara legal memblokir pembangunan tempat ibadah. Ini celah hukum yang disalahgunakan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang melarang segala bentuk diskriminasi berbasis agama. Ketika negara membiarkan pelanggaran ini terjadi berulang, ada kegagalan penegakan hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Saya ingin menegakkan satu hal, tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk mengganggu ibadah orang lain. Ketika orang mengataskan agama untuk menolak pembangunan rumah ibadah agama tetangga, maka justru sedang mengkhianati agama mereka sendiri. Kerukunan beragama Indonesia itu nyata, tapi dia rapuh. Ia harus dirawat, bukan ditinggalkan begitu saja. Dan ketika ada kelompok kecil yang memperkeruh keadaan, suara-suara damai dari mayoritas toleranlah yang harus lebih keras didengar. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sering salah dipahami, seolah-olah artinya hanya percaya kepada Tuhan, padahal lebih dari itu. Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 menegaskan Pancasila menghendaki agar semua pemeluk agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha dapat hidup berdampingan dalam satu rumah bernama Indonesia. Yang Maha Esa itu justru menjadi titik temu, bukan menjadi titik pisah. Ketika rumah ibadah itu dilarang, itu melanggar sila ke-1. Ketika seseorang didiskriminasi karena agamanya, itu melanggar sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan ketika itu terjadi, persatuan bangsa pun terancam. Sila ke-3, intoleransi beragama adalah pengkhianatan terhadap Pancasila secara utuh. Tapi pertanyaan yang tersisa, apa yang harus kita lakukan? Apa cukup hanya menyalahkan pemerintah?
Atau ada tanggung jawab yang lebih luas? Reformasi hukum mendesak. Peraturan pendirian rumah ibadah harus direvisi agar tidak bisa dijadikan alat diskriminasi. Dan aparat hukum harus berani menegakkan putusan pengadilan, tidak boleh kalah oleh tekanan massa. Tapi hukum saja tidak cukup. Hukum itu dingin. Yang menghangatkan masyarakat adalah dialog pertemuan antar tokoh agama, antar pemuda lintas iman, antar tetangga yang berbeda keyakinan. Toleransi tumbuh dari perkenalan, bukan dari peraturan. Saya setuju dengan keduanya, tapi ada satu hal lagi yang sering diabaikan, pendidikan Pancasila. Pancasila harus diajarkan bukan sebagai hafalan sila pertama sampai kelima, tapi sebagai cara hidup. Generasi muda perlu tahu bahwa menghormati perbedaan agama adalah wujud nyata mengamalkan Pancasila. Media juga memiliki tanggung jawab besar. Narasi yang memecah belah, berita yang mengeksploitasi konflik agama untuk klik itu merusak. Jurnalisme yang bertanggung jawab bisa menjadi penyembuh, bukan pembakar. 3 suara, 3 perspektif, tapi satu kesimpulan. Indonesia yang kita cita-citakan adalah Indonesia di mana tidak ada satupun warganya yang takut menjalankan ibadahnya. Sila pertama Pancasila bukan hanya tentang percaya kepada Tuhan. Ia adalah janji kolektif seluruh bangsa Indonesia, bahwa setiap orang, apapun agamanya, akan dilindungi, dihormati, dan diberi tempat yang layak di negeri ini. Toleransi bukan sekedar kata, ia adalah pilihan yang kita buat setiap hari. Dalam cara kita berbicara tentang yang berbeda dari kata, dalam cara kita memperlakukan tetangga yang berbeda keyakinan, dalam cara kita memilih pemimpin yang kita titipkan masa depan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bukan slogan warisan masa lalu, tapi tugas yang kita selesaikan bersama hari ini dan setiap hari.